بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga ini menjadi pertanda Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Amin. Sembari menunggu waktu salat Isya, kami sempat menyiapkan satu tema untuk kajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, kajian tematik. Tetapi tema itu tidak jadi saya bawakan. Dan saya memilih, sepertinya ada yang lebih urgent dari tema itu. Ada yang lebih mendesak, ada yang lebih penting daripada tema yang kita akan kaji itu. Ketika beberapa saat yang lalu ada satu peristiwa yang sangat memilukan sekali terjadi pada jamaah kita juga, adalah ketika beliau bersama saudaranya sampai putus tali silaturahim, saudara kandung, sampai keluar kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, karena memperselisihkan harta warisan. Dan ini menurut saya penting untuk saya sampaikan. Jangan-jangan ini juga menjadi problem dalam keluarga kita. Jangan-jangan ini menjadi masalah di keluarga besar kita. Atau mungkin jangan-jangan hari ini kita masih belum lagi bisa membedakan apa itu wasiat, apa itu warisan. Maka insya Allah beberapa pertemuan ke depan, insya Allah hari ini atau 2-3 kali pertemuan yang akan datang, kita akan kupas tuntas tentang harta warisan. Supaya kita tidak bingung lagi. Karena soal warisan ini dosanya kita 2 kali. Ketika tidak dibagi sesuai dengan syariat, kita sendiri berdosa.
Dan yang lebih dahsyatnya lagi, dosa itu dirasakan oleh almarhum almarhumah yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian besar bukan karena dosanya sendiri, tapi salah satu penyebab adalah karena harta yang ditinggalkannya tidak dibagi sesuai dengan syariat oleh ahli warisnya. Dan dampak yang paling buruk adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sampai sesama saudara saling caci maki, saling merendahkan, saling mengumpat kata-kata yang tidak baik. Yang saya tidak yakin, ini kira-kira sebulan 2 bulan bisa baikan lagi apa enggak? Saya enggak yakin. Kira-kira setahun 2 tahun akan kembali harmonis lagi atau tidak? Saya tidak yakin. Mengingat, iya betul, menyakitkan sekali. Saya saja yang bukan saudaranya, sampai ke dalam hati ini perih luar biasa. Padahal saya bukan siapa-siapanya, nggak ikut berebut harta warisannya. Nah, apalagi beliau yang memang keluarganya. Maka penting kita akan kaji bersama. Tapi sebelum lebih jauh jamaah, pertama sebelum kita bahas, oh ini ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa, saudara dapat atau tidak, anak tiri dapat atau tidak, ibu angkat dapat atau tidak, cucu dapat atau tidak. Sebelum kita jauh membahas itu, kebanyakan di antara kita kurang bisa membedakan mana hibah, mana wasiat, mana warisan. Sekarang kita kaji, mulai dari hibah dulu. Hibah itu adalah perpindahan harta kita kepada keluarga atau kepada orang lain. Perpindahan harta kita kepada orang lain, kita bagi saat masih hidup, dan kita pindah kepemilikan itu saat juga masih hidup. Contoh yang paling gampang. Misal, saya sebagai suami, saya membelikan untuk istri saya rumah. Contoh, saya membelikan rumah untuk istri saya. Ini harus diperjelas. Istri harus nanya ke kita harus nyampaikan ke istri. Rumah ini statusnya hibah. Kalau hibah berarti hak milik. Hak milik atau hak guna saja, hak pakai saja. Ini penting. Sebab kalau misal saya membelikan rumah kepada istri saya dan saya niatkan sebagai hibah, hak milik, berarti saya berikan sepenuhnya untuk istri saya. Maka saat saya meninggal dunia, rumah ini bukan harta warisan. Bukan. Karena sudah saya hibahkan semasih saya hidup. Sudah berpindah kepemilikan. Sudah berpindah tangan bahasa kitanya. Saya belikan mobil kepada orang tua saya. Itu niatnya apa? Hak milik atau hak guna manfaat saja. Kalau hak milik, ketika kita meninggal dunia, mobil ini bukan harta warisan. Nggak boleh dibagi-bagi. Nggak boleh nanti dijual, nanti uangnya disepakati kita bagi berapa nih. Nggak boleh. Karena itu bukan harta warisan. Berarti kalau begitu kita harus detail dong Ustadz dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya harus. Makanya di dalam syariat, Bapak Ibu sekalian, seluruh harta kita itu akan sampai kapanpun menjadi milik kita. Sampai kapanpun. Nggak ada ceritanya harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah harta istri. Wah ini kacau ini. Kacau. Makanya kita suka hilang duit di dompet kan. Nah, apalagi dikocek celana, dikocek baju pas mau dicuci hilang kan. Nah, itu karena prinsip ini. Padahal itu tak betul. Hasil suami, harta suami sampai kapanpun akan jadi milik suami. Punya istri pun demikian. Sampai kapanpun akan jadi milik istri. Maka kalau kita belikan kepada istri, misalnya kita agak kaya, belikan emas untuk istri 1 kilo. Ini perjelas niatnya.
Ini hak pakai aja atau hak milik? Berarti perhitungan Pak Ustadz, bukan perhitungan supaya kalau ada salah satu di antara keduanya yang wafat tidak dizalimi karena tidak jelas ini harta milik siapa. Sementara kita orang Indonesia, ini pakai aja untuk kamu. Nggak jelas pakai itu maksudnya apa? Pakai milik atau pakai guna manfaat aja? Kamu tempati aja lah ruko ini nak. Tempati itu maksudnya apa? Harus jelas. Karena kalau kita masih hidup, insya Allah aman-aman aja. Tapi sempat kita meninggal dunia, ini problem yang besar mulai terjadi. Mulai dipermasalahkan oleh saudaranya, dipermasalahkan oleh saudara kita, dipermasalahkan oleh saudara istri kita, diperebutkan oleh orang tua kita, ditanyakan oleh anak keturunan kita. Menjadi soal. Maka hibah berpindahnya harta kita kepada orang lain saat kita masih hidup. Dan berpindahnya ini bukan hak guna, melainkan hak milik. Itu namanya hibah. Yang kedua, wasiat. Nah, wasiat ini kita rancu. Kebanyakan orang Indonesia, kebanyakan di antara kita, sudah menjadi tradisi berwasiat kepada ahli waris. Padahal itu tidak sah menurut syariat. Wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris, harus kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan ahli waris. Misal saya orang tua, saya punya anak 5. Sebenarnya niatnya baik, Ustadz, supaya anak saya yang 5 ini nanti nggak berantem saat saya sudah meninggal. Jadi lebih baik saya bagi saat dia meninggal, saat saya masih hidup. Nah, ruko yang di sini punya kamu ya, sawah yang di sini punya nomor 2 ya. Nanti mobil yang di sini punya nomor 3 ya. Nanti bisnis yang ini untuk nomor 4 ya. Nanti misalnya tabungan yang di sini untuk anak nomor 5. Tapi niatnya nanti. Nanti kalau meninggal ini untuk kamu. Nanti kalau saya wafat ini untuk kamu. Ini namanya wasiat. Bedanya hibah dan wasiat, kalau hibah saat itu juga diberi, saat itu juga pindah pemilikan. Tapi kalau wasiat, dibaginya masih hidup, tapi nanti berpindah kepemilikan dengan syarat saat kita sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Nah, nanti ini punya kamu ya, tapi kalau saya udah meninggal. Nanti ruko ini kamu ambil ya, tapi tunggu saya meninggal. Itu namanya wasiat. Kebanyakan di antara kita berwasiat kepada ahli waris. Nggak boleh, nggak sah. Harus kepada orang lain. Saya berwasiat kepada anak saya. Nggak boleh. Saya berwasiat kepada istri saya. Nggak boleh. Saya mewasiatkan harta untuk orang tua saya. Nggak boleh. Karena anak, istri, orang tua, itu semuanya ahli waris. Kalau saya meninggal. Maka nggak boleh. Harus kepada orang lain. Misalnya saya nanti berwasiat. Misalnya harta saya nanti sebagian untuk Masjid Baitus Salam. Boleh. Karena masjid orang lain. Untuk fakir miskin yang ada di perumahan. Boleh, karena itu orang lain. Itu pun wasiat dibatasi dalam syariat. Tidak boleh lebih dari 30% total harta warisan. Misal kita wafat. Harta peninggalan ditaksir 100 juta misalnya. Ditaksir 100 juta. Wasiat yang bisa kita keluarkan maksimal hanya 30%. Maksimal hanya 30 juta. Nggak boleh lebih. Nah, seringkali kita berwasiat kepada ahli waris. Sebenarnya niatnya baik supaya anak nggak berantem, supaya istri nggak berebut, supaya orang tua nggak berselisih paham. Tapi kan menurut syariat nggak boleh. Tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Apalagi di Indonesia perihal wasiat ini bukan hanya sekedar harta. Bahkan soal pesan-pesan itu juga disebut wasiat. Ada wasiat ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang tidak boleh dilakukan. Ada yang wajib dilakukan. Nggak semuanya harus dilakukan. Wasiat yang harus dilakukan misalnya berisi tentang amal soleh dan tidak melebihi 30%. Nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, total harta kekayaan bapak ini 1 miliar. 300 juta untuk fakir miskin. Nah, itu wajib ditunaikan.
Harus, harus. Bahkan itu harus lebih dulu dikeluarkan sebelum membagi harta warisan. Ada wasiat yang kedua, boleh dilakukan, boleh tidak. Tergantung kondisi. Nah, ini yang paling banyak di antara kita. Nah, kalau bapak meninggal dunia, tolong nanti makamkan di kampung halaman. Ini wasiat yang tidak harus. Boleh iya, boleh tidak. Kalau memungkinkan silahkan kirim ke kampung. Biayanya ada misalnya, pesawatnya ada, kapalnya cepat, tidak ada fardu kifayah yang ketunda, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak memungkinkan, nggak usah dipaksa. Sebab nggak ngaruh juga mau dimakamkan di mana, nggak ngaruh. Kecuali kalau dimakamkan di kampung dijamin bebas dari siksa kubur. Antarlah ke kampung. Saya mau dikubur di dekat istri saya Ustaz, di dekat orang tua saya Ustaz. Apa hubungannya? Kalau memungkinkan boleh, tapi kalau tidak nggak perlu dipaksa. Toh nggak ngaruh juga mau dimakamkan sebelah siapa. Sebelah ulama pun kalau kita bermaksiat, tetap kita yang disiksa. Maka kalau memungkinkan silahkan. Mungkin saya pernah cerita toh, saya punya seorang mahasiswa tinggal sendiri di Batam. Dia asli Padang. Beberapa kali pertemuan kuliah nggak masuk. Sampai kita dengar berita wafatnya beliau dari bapak kos. Akhirnya kami dari kampus segera datang untuk ngurus fardu kifayah, mandikan, mengkafankan, mensolatkan. Sebelum itu ceramah juga kawan. Udah nggak apa-apa Pak Adang, nggak apa-apa, biarin aja. Itu lagi ceramah juga itu. Tak usah sampai mana tadi. Akhirnya sebelum kami urus fardu kifayah, kami telepon ke orang tuanya beliau di Padang. Pak, Bu, Ananda sudah wafat. Karena memang sakit berhari-hari dan kami tidak tahu. Lalu gimana Ustadz? Jangan khawatir, kami urus di sini semua fardu kifayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian beliau bilang, Ustadz, bisa nggak kalau anak kami ini dipulangkan ke Padang? Kemudian saya telepon kawan-kawan, ini berapa biayanya, berapa lama pengantarannya? Ternyata, wallahu alam gimana ceritanya, saya dapat informasi kurang lebih 2 hari. Baru sampai di kampung halamannya. Dari Batam sampai di pedalaman kampungnya itu 2 hari, estimasi. Maka saya sampaikan ke orang tua, Pak, Bu, penguburan jenazah itu kalau ditunda tanpa sesuatu yang mendesak, tanpa ada yang dibenarkan oleh syariat, itu hukumnya haram. Maka kalau misalnya ibu ada rezeki, ada duit untuk mengantar jenazah ini dari Batam ke Padang, saran saya, mending duitnya untuk sedekah. Atau adakan doa bersama, undang fakir miskin, undang anak yatim, kasih makan. Itu pahalanya lebih besar daripada dihabiskan untuk antar jenazah dari Batam ke Padang. Lebih jelas lagi pahalanya. Diniatkan untuk almarhum, lebih besar pahalanya. Gitu ya Ustaz? Iya, kecuali sehari sampai. Misalnya dikirim pagi, sore sampai. Sore sampai kampung, langsung dikubur sebelum maghrib. Nah itu boleh. Ini 2 hari. Sudahlah biayanya mahal, 2 hari pula. Maka kita lobby lama sekali. Alhamdulillah beliau mengerti. Akhirnya kami makamkan di Temiang waktu itu. Karena di Batu Haji. Tapi dari sini wasiat itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang memungkinkan, ada yang tidak memungkinkan. Itu perihal wasiat. Jadi nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Yang terakhir, warisan. Nah, warisan ini bukan kita yang bagi jamaah. Warisan ini yang membagi adalah Allah. Di dalam Al-Quran hitungannya udah jelas. Nanti suami dapat berapa, nanti istri dapat berapa, ayah ibu dapat berapa, anak dapat berapa, saudara kalau bisa dapat dia dapatnya berapa, cucu kalau memungkinkan dapat dia dapat berapa. Itu ada bagiannya sudah. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Istrinya dapat berapa, kalau istrinya 2 berapa, kalau istrinya 3, kalau 4 berapa. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Maka
Ustadz, kalau kita nggak membagi-bagi ke ahli waris, nggak berwasiat kepada ahli waris, terus nanti ahli waris saya mau dapat apa? Ya dapat harta warisan. Dan yang membagi itu bukan kita. Ini ruko untuk kamu, ini sawah untuk kamu. Bukan kita yang bagi. Allah yang bagi. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu hanya akan beriman kepada sebagian Al-Qur'an wa takfuruna bi ba'd? Sementara kamu kafir kepada isi Al-Qur'an yang lain. Maksudnya gimana Ustadz? Al-Qur'an perintahkan kita sholat, oke? Al-Quran perintahkan kita puasa, iya. Al-Quran perintahkan kita haji umrah, iya. Al-Quran perintahkan kita tutup aurat, iya. Perintahkan kurban, semuanya iya, kita sepakat. Giliran pembagian harta warisan, ini kami ikut ke adat istiadat Ustaz. Kalau di kampung kami perempuan banyak Ustaz. Kalau di kampung kami laki-laki banyak Ustaz. Kalau di kampung kami orang tua yang menguasai Ustaz. Kalau di kampung kami semuanya tidak dapat kecuali anak. Berbagai macam adat istiadat. Kita disinggung di dalam Al-Quran. Seakan-akan kita hanya beriman kepada sebagian Al-Quran, tapi kafir terhadap sebagian isi Al-Quran yang lain, terutama tentang warisan. Itulah mengapa jamaah, harta warisan ini, begitu ada almarhum almarhumah yang sudah wafat, maka segera kumpulkan tuh ahli waris. Jangan nunggu besok-besok. Jangan nunggu bulan depan. Jangan nunggu tahun depan. Menurut syariat itu harus segera dibagikan. Kenapa? Hatinya masih luluh. Karena masih berduka. Masih ingat dengan almarhum almarhumah. Sehingga berapapun yang ditetapkan oleh syariat, insya Allah rela. Tapi kalau setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, bisa jadi dia menolak. Cicilan makin banyak. Anak mau masuk sekolah. Bisnis belum jalan. Butuh modal lebih. Disitulah godaan setan juga bertambah. Ini sedikit pendahuluan jamaah. Supaya kita bisa bedakan. Mana itu hibah. Mana itu wasiat. Mana itu warisan. Kita harus membedakan itu. Dan dari sekarang kita harus terbuka. Jamaah, Bapak Ibu. Kita harus terbuka. Makanya bersyukurnya saya hari ini adalah di keluarga kita itu ada tradisi. Ada tradisi kalau berkumpul, itu kita diomongin, bukan hanya diberi nasihat, tapi dikasih tahu, sawah yang di sini punya ini, rumah yang di sini punya ini, lahan yang di sini punya ini. Supaya apa? Supaya saat orang tua kelak nanti wafat, kita nggak simpang siur ini hartanya siapa, ini miliknya siapa. Dijelaskan, oh ini milik Ummi. Jadi kalau abah meninggal, ini bukan harta warisan loh ya, karena ini punya Ummi. Ini punya abah. Kalau Ummi meninggal dunia, ini bukan harta warisan, karena ini miliknya abah. Diperjelas ke kita. Dan itu jarang terjadi di tengah kita. Sehingga kalau emak bapak masih hidup, insya Allah kita masih akur-akur aja. Pakai mah pakai aja. Mau digarap, sawahnya garap aja. Almarhum masih hidup. Almarhumah masih hidup. Tapi sempat ada salah satunya yang meninggal. Jangankan sawah, jangankan ruko, kursi yang udah rusak di rumah orang tua kita pun diperebutkan. Sendok yang udah penyok, panci yang udah buruk, itu diperebutkan oleh saudara-saudara kita. Pegang omongan saya nih kalau tak terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati betul. Jangan sampai rusak silaturahim. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, kita akan mengkaji hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita membagi harta warisan. Belum lagi masuk ke tema inti. Ada yang harus kita lakukan sebelum kita membagi harta warisan. Wallahu a'lam bissawab. Sembari menunggu Isya, barangkali ada tanya jawab jemaah. Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Pembahasan kita maghrib ini tentang harta, warisan, hibah, dan wasiat itu Ustaz. Mungkin contoh simpel aja Ustaz, di rumah tangga kita lah misalnya gitu kan. Kita beli rumah lah sekarang, misal beli rumah, terus tadi disebutkan itu harus jelas akadnya ke ahli waris.
hibah, diwasiatkan atau di warisan gitu kan. Nah, sedangkan tadi itu harta kita tetap harta kita gitu kan. Bukan harta kita, bukan harta istri kan gitu tadi Ustaz. Nah, siapa yang seharusnya menjadi saksi gitu kan? Nah, apa kita hanya berdua ngomong atau harus ada saksi? Mungkin kalau di TV-TV kita lihat kan, kalau orang-orang kaya ada pengacara yang jadi saksi gitu kan. Wasiatnya mungkin dititip ke pengacara atau sama siapa yang dipercaya. Nah, kalau kita berkeluarga bagaimana? Apakah kita berdua aja atau harus ada saksi lain? Apakah nanti itu bisa jadi omongan istri, bisa dipercaya keluarga kita yang lain apa tidak? Nah, gitu. Simpelnya seperti itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan salah satunya dari jamaah yang tadi kita ceritakan, salah satunya itu Pak. Jadi orang tuanya ini di kampung dan diurus oleh salah satu anaknya. Dijaga oleh salah satu anak karena anaknya yang lain merantau. Merantau kemana-mana lah. Nah, anak yang menjaga ini kata si anak ini, karena kan nggak ada saksi. Kata anak ini, dulu ibunya pernah bilang, "Nak, ini rumah untuk kamu ya. Rumah yang sekarang saya tempati, rumah yang sekarang kita ini tempati, ini untuk kamu. Bukan untuk saudara kamu yang lain. Karena yang lain itu nggak ikut rawat saya. Yang lain itu nggak ikut jaga saya. Jadi kamu yang berhak atas rumah ini." Secara syariat, sah. Itu bukan wasiat, karena nggak nunggu meninggal kan. Kecuali ini rumah untuk kamu ya, kalau nanti mama udah meninggal, itu nggak boleh. Karena nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tapi bahasanya semenjak saat itu ibu itu udah bilang, ini rumah milik kamu. Bukan milik saudara-saudara kamu yang lain. Ini saya berikan kepada kamu karena kamu sudah merawat dan menjaga saya. Bukan. Itu namanya hibah. Karena berpindahnya harta kita kepada orang lain, dalam kasus ini kepada anak kita, dan berpindahnya tidak nunggu kita meninggal. Tapi saat itu juga diberi. Masalahnya itu hanya dari mulut ke mulut, omongan-omongan yang hanya didengar oleh almarhumah dan anak yang bersangkutan. Saudaranya yang lain nggak tahu. Sehingga saat ibunya meninggal dunia, kata saudara yang menjaga ini, "Bang, Kak, ini punya saya rumah. Dulu mama sudah berpesan begitu. Udah diberikan kepada saya, udah dihibahkan kepada saya." Kata saudara yang lain, "Ah, mana? Mama nggak pernah bilang ke saya." Ini masalah. Maka kalau kita mau menghibahkan, suami mau hibah ke istri mau hibah ke anak mau hibah ke orang tua mau hibah ke anak. Kalau nominalnya besar, barangnya besar, pastikan disaksikan oleh ahli waris yang lain. Saya mau menghibahkan rumah kepada anak saya yang nomor 1 misalnya, karena dia udah berkeluarga. Sementara yang lain masih tinggal sama saya, masih saya nafkahi. Sementara dia udah pisah rumah, jadi saya mau belikan rumah untuk dia. Berarti kan jatuhnya hibah. Maka menghibahkan saya kepada anak saya yang pertama harus disaksikan oleh anak-anak saya yang lain. Kumpul sini. Nih ya, jadi abangmu ini sudah berkeluarga. Sekarang kerjaannya belum dapat. Daripada nanti istrinya ngontrak, suami juga kepikiran tanggung jawab segala macam, saya belikan rumah. Kalian jangan usah iri. Nanti kalau kalian udah berumah tangga masing-masing, saya belikan juga rumah. Jadi sekarang ini karena abangmu dulu yang udah berkeluarga, saya belikan untuk dia rumah. Ingat, saat saya meninggal, rumah ini bukan harta warisan. Rumah ini murni menjadi milik abang kamu. Jadi nggak usah kamu rebut, nggak usah kamu permasalahkan. Jadi saksi yang lain. Bahkan kalau perlu ada hitam di atas putih. Apalagi di zaman sekarang. Ustadz, kita sesama saudara mana perhitungan Ustadz. Kita kasih sayang, kita peduli. Iya, kalau masih lapang. Kalau almarhumah masih hidup, gampang ngucapin itu. Tengok nanti saat almarhumah wafat dan kita kesulitan ekonomi. Beda cerita. Jangankan yang sulit ekonominya, yang lapang saja ekonominya jadi tiba-tiba serakah.
perihal harta warisan. Jadi memang sebaiknya harus dipersaksikan minimal oleh ahli waris yang lain. Supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Silakan. Karena kan beli rumah di perjanjian itu kan ahli waris kalau salah itu istri itu disebut ahli waris ya. Dan kalau meninggal itu langsung jatuh ke tangan istri gitu kan. Nah itu gimana hukum ini? Bukan hanya istri. Kalau itu rumah kita beli pakai duit kita toh, ya nggak? Rumah ini dibeli pakai duit kita. Kita nggak hadiahkan ke siapa-siapa berarti ya? Ya nggak? Kita tempati aja kan? Itu itu rumah beli pakai duit kita. Kita yang tempatin beserta keluarga, murni pakai duit kita. Maka kalau meninggal, ya itu secara otomatis terbagi kepada seluruh ahli waris. Bukan hanya kepada istri saja. Istri ahli waris, tapi anak juga dapat di situ. Orang tua kita kalau masih ada, itu juga dapat. Bahkan bagian istri itu paling sedikit loh. Di antara yang lain istri itu tak banyak. Yang paling banyak itu anak. Paling banyak itu anak. Dalam harta warisan, paling banyak itu anak. Apalagi anaknya laki-laki. Itu dapat paling banyak. Dibanding seluruh ahli waris yang lain. Dibanding orang tua, ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Semuanya itu yang paling banyak adalah anak laki-laki. Iya, karena besarnya tanggung jawab. Jadi tetap nanti, tapi kalau di tanda tangan itu ada nama ibu kita Pak Ustadz sebagai ahli waris, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita meninggal, yang dapat bukan hanya ibu kita nanti, tapi ada ahli waris yang lain. Beliau itu hanya mewakili dari salah satu ahli waris, bahwa kalau nanti kenapa-napa kita, rumah ini nanti jatuh kemana? Diambil alih siapa? Itu maksudnya. Bukan berarti beliau menjadi tunggal satu-satunya yang menerima. Bukan. Sama ketika kita buka rekening tabungan kan begitu juga kan? Pasti yang disuruh tulis nama ibu kan? Nama ibu. Saat kita meninggal dunia, ada 1 miliar di rekening kita, yang berkuasa untuk mencairkan itu, ibu. Bukan berarti 1 miliar itu untuk ibu aja, enggak. Ya siapa ahli waris yang lain juga terima. Hanya saja yang diberikan kuasa. Karena peraturan di negara kita demikian. Maka kalau kita menghibahkan sesuatu harus disaksikan. Kalau ingin lebih kuat diberikan apa namanya? Apa itu? Materai. Materai, ada tanda tangan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Silakan. Ya, boleh. Iya. Iya, iya. Betul. Betul, betul. Itu akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Bahkan saya mendapatkan banyak nasihat dari para ulama juga demikian. Berpengaruh sekali harta warisan itu kepada almarhum-almarhum. Bukan hanya untuk kita. Jadi kalau keliru, bukan cuma kita aja yang dosa. Kalau benar, bukan cuma kita aja yang dapat pahala. Bukan cuma kita aja yang dapat kebaikan. Tapi juga almarhumah. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, udah salah nih turun-temurun. Ternyata baru di kita nih baru paham. Ayo kita ikhtiar. Memang tidak mudah. Karena kita menghadapi mungkin orang tua yang lebih sepuh umurnya dibandingkan kita. Ada saudara yang usianya lebih tua dibandingkan kita. Tapi kalau kita sampaikan ini demi kebaikan almarhumah. Kita sampaikan, ternyata kita berhasil berubah. Allah pun akan menghilangkan siksaannya diakibatkan kesalahan-kesalahan di masa lalu dalam membagi harta warisan yang enggak sesuai dengan syariat. Atau wasiat yang menyimpang syariat. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi nggak ada waktu terlambat. Silakan nanti dicek di keluarga kita masing-masing, pastikan. Kalau yang sudah wafat kita perbaiki kalau masih memungkinkan. Kalau masih hidup, seenggaknya kita punya kebiasaan untuk ngomong. Ini harta punya siapa, ini motor punya siapa, ini mobil punya siapa, ini rumah punya siapa. Pastikan. Ada lagi jamaah? Tapi yang paling penting soal harta warisan ini adalah jangan pula nanti kita tanya, Ustadz, istri saya dapat berapa? Anak saya dapat berapa? Orang tua saya dapat berapa? Saudara saya dapat berapa? Jangan sibuk dulu tanya, Bapak mati ada warisan apa enggak? Nanti enggak ada duit pula. Nah, malah meninggalkan hutan. Makanya jadi ahli waris itu ada enaknya, ada tak enaknya. Jadi ahli waris itu ada enaknya kalau almarhumah banyak harta warisannya. Waduh itu enak. Nggak ikut kerja tapi ikut menikmati. Tapi sempat sebaliknya, sudahlah tak ada harta warisan, numpuk pula hutang di mana-mana. Itu ahli waris wajib melunasinya. Nggak sanggup satu orang, wajib topak-topak. Itu resikonya. Maka pastikan Pak, sebelum Bapak meninggal, lunasi dulu hutangnya. Kasihan anak-anaknya. Jangan pula kita meninggal nyisakan cicilan rumah. Kita meninggal nyisakan cicilan mobil. Kita meninggal nyisakan kredit apa misalnya. Kecuali tabungan kita banyak, nggak apa-apa. Nah? Oh gitu. Oh, baguslah Pak, kapan rencana? Iya rata-rata begitu ya, kalau meninggal lunas. Jadi banyak-banyak berdoa aja Pak. Ya Allah. Cukup? Kenapa? Ya Allah. Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Izin terlebih dahulu jamaah, kami tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama karena kami harus memimpin kajian selepas sholat isya di Masjid Baitus Salam juga, tapi bukan di Arira, melainkan di Panbil. Masjid Baitus Salam, ya di belakang itu Mall Panbil. Izin kami pamit duluan, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.